Anfis fisiologi sistem reproduksi. Struktur dan fungsi organ reproduksi. Organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki terbagi menjadi dua bagian, yaitu luar dan dalam. Organ bagian luar terdiri dari dua bagian, yaitu penis sebagai saluran urin dan sperma, dua skrotum menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Organ bagian dalam terdiri dari beberapa, yaitu satu, testis memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Sel sperma berfungsi untuk membuahi sel telur dan menghasilkan gamet dan berkembang menjadi janin. Hormon testosteron yaitu senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Kedua, epididymis, tempat menyimpan sperma. Ketiga, vas deferens, saluran sperma dari epididymis menuju uretra. Keempat, uretra, saluran keluar urin dan sperma. Kelima, kelenjar vesicula seminalis menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa, hormone, prostaglandin, dan protein pembekuan. Keenam, kelenjar prostat menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam atau pH 6,5 dan terdiri dari asam sitrat, enzim, seminal plasmin. Ketujuh, kelenjar Cooper atau bulbouretra menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa dengan fungsi melindungi sperma dari sifat asam urin yang tersisa pada uretra. Spermatogenesis pada laki-laki. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan dan pematangan sperma. Spermatogenesis mengalami perkembangan dan pembelahan secara mitosis. Selanjutnya, organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari dua bagian, yaitu luar dan dalam. Organ reproduksi luar yaitu vulva, celah terluar organ reproduksi perempuan, muara saluran urin dan saluran reproduksi. Kedua, labium, bagian yang membatasi vulva. Ketiga, ovarium, menghasilkan sel telur atau ovum, hormon estrogen dan hormon progesteron. Sel telur dihasilkan dan berkembang di dalam folikel. Lanjut, keempat, sel oosit atau calon sel telur. Berkembang sejak awal kehidupan wanita dan matang pada saat pubertas. Kelima, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovum sekali tiap bulan. Keenam, proses pelepasan sel telur, ovulasi. Ketujuh, tuba Fallopi atau oviduk, saluran sebagai jalan ovum dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuatan. Infundibulum memiliki jubal atau film brae untuk menangkap sel telur. Kedelapan, uterus atau rahim, tempat perkembangan janin terdiri dari tiga lapisan, premetrium atau lapisan luar, myometrium lapisan tengah, endometrium lapisan dalam, tempat menempelnya plasenta. Kesembilan, serviks, mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim, mendukung kepala janin saat dilahirkan. Keterakhir, vagina, saluran darah saat menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Selanjutnya, oogenesis, yaitu proses pematangan sel telur, yaitu satu, oogenesis melakukan pembelahan mitosis secara terus-menerus. Kedua, oosit primer, hasil pembelahan mitosis dan perkembangan dari oogenium dihasilkan saat meiosis 1. Ketiga, oosit sekunder, mengalami meiosis 2 dan menghasilkan dua sel lain, ootit dan badan polar sekunder. Keempat, ootit akan berkembang dan matang menjadi ovum sel telur yang nanti akan dilepaskan di tuba Fallopi. Lanjutan, oogenesis terjadi pada ovarium untuk tiap oosit primer dihasilkan satu ovum dan 3 badan polar. Prosesnya dimulai saat wanita masih dalam kandungan atau janin, berhenti setelah lahir dan dilanjutkan kembali saat remaja. Saat ovum habis, maka wanita memasuki masa menopause.